IGD-nya aja habis 4 juta, terus perawatannya sama obat pokoknya sekitar waktu itu untuk operasi aja semuanya 45 juta. Terus untuk pas kontrolnya itu 1 kali kita kontrol ada obat 1,5 juta. Itu 5 kali kontrol, 6 kali kontrol kata dokter. Pokoknya sudah itu obat itu satu macam obatnya itu 600. Kalau misalnya kasih 2, jadi memang dirinci ya. Kalau tanpa bayar beda sama BPJS. Tanpa bayar itu semua dirinci. Iya, Jadi kita tahu obat saya segini harganya. Jadi dirinciin habis totalnya itu semuanya itu 60 juta. Habis itu teh udah termasuk perawatan di rumah sebulan. Iya, 80 juta itu. Belum sinsenya. Oh, sinseng. Kayak ada juga sinseng. Karena sebulan itu karena ini masih sakit, bukan gitu, masih nggak bisa tidur. Akhirnya sinseng itu untuk obat bantunya, kering lah gitu ya. Sinsengnya itu obatnya itu sekali nembus saya 2 juta. Itu untuk 5 10 hari 2 juta. 10 hari obatnya. Mama lakukan berapa lama? Akupuntur berapa kali? Akupuntur aku 3 kali. 3 kali juga udah 600. Sinsengnya itu bisa kemarin 7 kali. 7 kali 1 kali 2 juta. 7 kali berarti 2 kali 7 berapa? 14. Berarti berapa, Ma? Ditambah tadi yang 80 juta. Tapi itu juga belum sembuh. Sama total semua habis 100 juta lebih. Belum kan kita nyewa, aku karena aku nggak ada suami, jadi disewain mobil nganter kontrol itu, nyewa itu 250 sekali. Ya kalau sembuh mah gak apa-apa Bu. Habis berapapun uang gak penasaran gitu ya. Tapi kan ini masih tetap berobat jalan, masih tetap merasakan rasa sakit, harus minum obat, sinseng atau segala macam, betul Mas? Terus kemana lagi Mas? Selain akupuntur, terus selain bekal, kemana lagi? Herbal apa Mas? Herbal Life atau apa? Herbal itu saya kebetulan pakainya tuh ada HRI, ada NASA, gitu loh. Ya harganya juga lumayan ya kalau yang merek-merek itu NASA sama HRI. Terus termasuk sama Pak Ustaz. Berapa lama Mak itu minum herbal? Herbal itu sampai kemarin sampai 4 bulan. 4 bulanan berapa Mak itu biayanya? Bahkan nggak ada investasi ya, nggak pernah habis. Terus ya satu mama kalau 1 kali beli itu berapa biayanya? 200 1 botol, rata-rata obatnya katanya botol itu 200, belum minyak gosoknya kayak madunya aja sebotol itu udah 75.000. Saya udah habis setelah sampai saat ini habis madu itu udah 20 botol. Berapa banyak coba uang yang dikeluarkan? Iya kan, harus terbantu ya Bu ya. Terus selain itu Mak katanya tadi ke Pak Ustadz, maksudnya apa? Pak Ustadz tuh bantu nenangin hati ya. Kalau dia kalau kita sakit, pikiran kita kacau ya. Dia takutnya namanya orang ya. Stres atau lain sebagainya macam gitu ya. Ada kesempatan ya, ibarat kalau aku ini, jadi jangan sampai ada bentuknya kadang. Jadi yang itu obat itu juga obat apa ya, obat kampung ya kalau orang bilang Mak pernah nyangka nggak bakalan penyakitnya seperti ini? Oh, itu kan ibaratnya gini ya, ketika tahu kita punya diabetes, sebenarnya kan turunan juga ya diabetes. Jadi saya tuh menjaga makanan, menjaga pola makan itu. Cuma kata dokter bukan dari makanan juga bisa, karena itu kadang-kadang pikiran, kecapean, kurang tidur. Emang saya kurang tidur. Berarti banyak faktor gitu ya yang menyebabkan resiko terkena diabetes. Salah satunya ibu saya tadinya katanya tuh turunan dan lain sebagainya gitu ya. Mama udah berobat kemana-mana, udah mama minum obat, akan tetapi tidak ada perubahan atau ada sedikit atau gimana? Jadi justru efek dari obat tadi nih kayak rumah sakit kan obatnya kan memang dosisnya lumayan ya. Jadi saya asal minum obat dokter itu saya perhatiin lambung saya itu naik sakit, saya muntah-muntah malah nggak ada yang makan. Jadi saya bingung gitu. Akhirnya pas suami saya pulang dia lihat saya kaget, ditambah lagi gitu.
Dia udah nangis lah, kok nangis katanya, ya Allah umurnya panjang saya. Ya daripada begitu jadi anak juga nangis katanya ibuku umurnya panjang kayak. Terus kata dia katanya gitu. Nah yang merawat saya kan ibu kamu itu dari awal mulai saya pulang dia merawat saya di rumah saya. Nah dia nggak saya nggak bangun-bangun, maksudnya nggak mau udah nggak bisa. Jadi 3 bulan itu saya nggak bisa. Oh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ada di tempat tidur selama 3 bulan itu. Iya, jadi kalau mama tugas saya apa? Mohon maaf, mama pakai pempas atau gimana? Enggak, saya dipapah aja gitu. Oh, dipapah. Jadi khusus ada yang bantuin. Ada. Jadi kalau mandi pun dilap, saya pun dilap. Kalau duduk tuh sender pun harus dijagain karena kadang suka roboh sendiri gitu kan. Ya pokoknya fisik saya tuh dibilang gimana ya, lemah banget gitu. Itu sampai lumayan ya, tapi 3 bulan tuh saya ngerasain makan nggak enak, kayak nangis aja saya berdoa. Ada turun berat badan nggak, Ma? Enggak. Pada saat itu. Luar biasa turunnya karena saya waktu itu gemuk 5 turun 8. Saya menurun kerja saya ikut Herbalife. Ikut Herbalife 1 tahun. Herbalife itu kan ya lumayan ya, tapi karena saya punya sehat, konsumsi makanan yang sehat juga, jadi saya udah turun lumayan 52 waktu itu. Pas saya sakit udah jadi sekarang 41 sekarang. Cuma berat badan turun, uang pun juga habis banyak. Akan tetapi penyakitnya masih tetap ada. Selama 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan. Mohon maaf, Ma, kalau untuk ibadah seperti sholat itu gimana? Jadi kata Pak Ustadz saat itu sebisanya mau sambil tidur atau sambil karena saya nggak bisa tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. kalau ibadah kan ibadahnya nggak terlalu harus begini enggak. Ibadah Lihat itu kondisi makanya ya kan. Kalau memang sehat wajib, gitu ya. Kalau nggak mau wudhu kayak ngomong kata Pak Ustadz. Intinya jangan sampai Mama pernah nggak pada saat itu sakit udah 3 bulan terus ini juga kelihatannya masih bolong, pernah hampir putus asa? susah sih enggak karena saya berpikir ini karena saya kan ingin nasihat kan ketika kita sakit ketika kita mungkin Allah lagi menguji kita mungkin ini lebih sungguh kesalahan saya intinya saya sadar gitu lah semoga saya bisa ibaratnya itu ya cuman yang namanya manusia di mana-mana pasti ada nggak kuat kadang-kadang yang sakit itu saya bilang ya Allah seandainya saya sakit ini sangat luka saya juga dosa tapi saya merasa sakit gitu saya merasa sakit ya Allah merasa nggak kuat minta tolong sembuh kasih kesembuhan mudah-mudahan ada jalannya aku bilang itu sembuh itu tak dari mana saya nggak tahu ini saya karena saya pengen merawat anak-anak saya saya pengen merawat keluarga saya terus saya kan ada ibu juga kasihan ibu saya udah nggak punya saudara kayak adik saya belum lama meninggal. Berarti yang buat mama semangat itu semangat berjuang untuk hidup ini salah satunya ibu. Iya, karena saya kasihan sama ibu saya sudah saya lah gitu ya. Dia hanya nangis, dia nangis sampai saya pun nangis dia. Katanya gitu ya, kadang-kadang kenapa sakit apa, kayak gini gitu kan. Aku udah doain sembuh, doainnya tapi udah sekarang gitu sembuh. Katanya iya sih Bu. Jadi setiap datang selalu bilang kuat ya Bu sembuh, pasti sembuh. Saya ada jalan kan sembuh. Yakin, aku juga yakin sih. Waktu itu juga yakin. Ya Allah pasti aku akan dikasih kesembuhan, tapi nggak tahu kapan, nggak tahu tapi tetap ada kesembuhan gitu aja. Jadi ya luar biasa itu berdoa. Nah pas dalam perjalanan itu ketika saya udah 3 bulan ya karena muka mama dikatanya kayaknya kamu makin lama minum obat kok makin dilihat badan tuh udah deh obatnya yang diminum kata dia gitu stop semua akhirnya tuh obat semua stop saya gitu terus saya bilang udah kamu stop semua obat jangan minum obat semakin minum obat kamu semakin parah akhirnya disarankan namanya udah gimana aku bawa kamu aku bilang kamu yang penting ada yang naikin kamu di motor aku terapi terapi kalau kan belum resep gitu jadi posisi mama datang ke sini teh memang posisinya lemas. Jadi wajah juga pucat, tidak ada tenaga, nggak bisa jalan. Akhirnya dibawa ke mereka karena dia nggak tega, dia nangis juga kan aku katanya minum obat bukan malah bener katanya gitu kan dia marah-marah apa ya iya katanya gitu kamu bisa sembuh pokoknya kamu bisa sembuh katanya gitu. Itu teh siapanya mama? Bukan mati
tetangga, mulai saudara, teman. Ya Allah, ya kan masih ada orang baik karena ibunya juga baik, dipertemukan dengan orang baik karena kemarin ketika sakit hatinya ikhlas, betul apa enggak? Ikhlas, percaya, saya yakin saya pasti bisa semuanya dikasih jalan lah, yaitu bertemu dengan orang baik. Alhamdulillah. Mama berarti udah ngasih terima kasih, ucapan terima kasih? Sudah. Sudah? Dari suami semua. Senang? Ya, intinya pas ngeliat kan nggak ada belum. Heeh. Pas ngeliat saya dalam 2 hari, jadi bapak yakin doa kata dia pas ditidurin itu bahkan saya dibawa. Pas 2 hari saya bangun jalan nggak apa. Terus 10 hari reaksinya tuh enak sama tidak enak. Enaknya saya bisa tidur, doyan makan. Terus memang kalau nggak enak sampai dia kata dia apa tahan terus kata dia gitu. Pokoknya semangat terus ya terus aja semua. 10 hari 15 hari kita jalanin. Masya Allah. 2 hari mama di terapi, mama mulai bisa jalan selangkah 2 langkah. 2 hari di terapi, 15 hari di terapi, mama bisa naik tangga. Berarti terapinya nggak di bawah lagi, langsung naik ke atas. Serius? Beneran? Alhamdulillah. Masya Allah. Iya tuh Mak, kan kemarin menderitanya lama apa enggak? Lama. Harusnya 3 tahun, betul ya? Terus parahnya 3 bulan, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa buat jalan juga susah, itu juga aktivitas juga nggak bisa. Padahal kemarin habis uangnya berapa? Lebih dari 100 juta rupiah. Tapi tidak ada perubahan. Datang ke center KL, kuncinya satu, kita memang harus yakin. Kalau kita nggak yakin nggak bisa. Bapak ibu punya alatnya banyak tapi nggak yakin percuma. Jadi keyakinan ini adalah kunci utama proses awal kita sembuh. Karena keyakinannya kuat, akhirnya ibunya datang ke center KL, 15 hari bisa jalan, ada perubahan, nggak lemes lagi. Alhamdulillah saya doyan makan. Makan? Tidur enak. Makan enak, tidur. Enak. Nah akhirnya suami telepon gimana? Aku bilang enak. Sudah terusin. Masya Kalau kamu merasa enak, Allah. merasa nyaman terusin. Obat stop semua. Itu nggak suka. Aku jadi obat. Sekarang berobat sih nggak pakai itu BPJS berobat, tapi obatnya udah dibuang. Mungkin untuk kontrol aja ya, biar kita mengetahui itu Iya. kan nggak apa-apa. Untuk Tapi ngecek. kalau bapak ibunya tidak mau minum obat mah nggak usah. Yang penting mah kita cek kondisi kesehatan kita ya. Berarti mama kesembuhan ini beneran di KHL. Berapa persen kesembuhan di KHL? Kalau saya bilang karena saya ngecek kemarin Ya. kalau mau sakit secara medis saya udah sehat. Kira-kira berapa persen menurut mama? 90%. Mama, jadi apakah ini alasan utama mama? Salah satu alasan pengen punya kursi ajaibnya? Iya. Benar? Iya. Hah? Karena kita sakit, kita Hah? rasain kemarin rasanya ya udah tersisa. Ya intinya ketika Allah ngasih jalan kayak ini, saya rasa lutut saya itu saya menjaga, jadi mencegah. Karena penyakit itu akan mengulang lagi pasti. Karena kita kan manusia itu suka hilap ya, dari Ya semua emang makanan, sifatnya kan jadi, lupa. jadi kita untuk mencegah, untuk menjaga tetap sehat, kita punya. Udah ngomong ke bapak? Sudah, kata bapak gimana? Dia kan nanya, kamu nyamannya gimana? Karena intinya dia pengen aku sehat. Pokoknya kamu sehat, pokoknya nggak mau alasan apa. Izinin. Sehat. Waktu itu dia waktu aku sehat, dia rasa bersyukur, seneng, kita udah tasyakuran, udah selametan, udah ngasih yatim. Dia ngasih hadiah mau beli motor. Saya Mau bilang, beliin kok ke mama. Nah, Nggak mau. kenapa mah? Kan motor ada yang lama. Ah. Salah, bilang motor mau lama, baru sama aja. Mama maunya apa emang? Nah, saya bilang saya minta beli terapi aja. Masya Allah. Luar biasa ya. Terus mah kata bapak gimana? Iya, sekarang katakan kamu yang ini ada. Rasain. Dia bilang, saya pengen sehat, tapi bukan buat saya aja ya. Tapi untuk semuanya. Ah. Nggak usah berlayar, saya kan udah umur. Sekarang belum dirasa nanti, ntar lagi akan dirasa. Oh iya, dia kemarin ada yang motor, keren kehujanan.
ke bas kan gitu. Nah kemarin dia bilang, dia nggak tahu kan kebetulan leher kaki kan tidur. Kata dia, gue suruh obat. Biasanya kamu terapi, aku terapi. Ya bentar aku terapi aja. Eta kan enteng. Mana kursinya kata dia gitu. Bayar dulu guys, sambil donasi itu. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Karena kebanyakan seperti ini ada gitu kan. Yang sebagian konsultasi sama saya, Bu Mega, sebenarnya sih uang mah ada. Tapi kata suami untuk apa? Ada loh yang begitu. Beneran? Kata suami untuk apa? Apalagi katanya sekarang banyak kebutuhan, mau tahun baru atau segala macam. Jadi istrinya pengen, tapi kata suaminya jangan dulu, itu ada. Betul? Lalu saya konsultasi lagi, Bu Mega saya pengen, tapi anak saya itu mau pindahan kontrakan. Sedangkan kan anaknya udah berumah tangga. Gitu. Jadi kata suami ataupun kata anak yang lebih baik mentingin yang dulu namanya pindahan kontrakan. Ada juga yang suaminya pengen tapi kata istrinya untuk apa alias jangan. Tapi kalau ibu saya justru mau diberi hadiah juga nggak mau, akan tetapi pengennya alat kesehatan. Berarti suami ataupun keluarganya satu visi satu tujuan. Pengen sehatnya bukan hanya ibu saya aja, tapi pengen bareng-bareng di rumah. Kira-kira ibu saya cerdas atau enggak? Memutuskan untuk beli yang namanya kursi ajaib ketika orang sudah ada perubahan. Kebanyakan orang sudah ada perubahan lupa. Serius. Orang kalau udah dikasih sembuh lupa dulu sakitnya itu seperti apa. Sehingga ngapain saya punya yang beginian? Orang masih ada karma, ya udahlah dimanfaatin aja. Ada yang pemikiran seperti itu, betul nggak? Tapi untungnya ibu saya tidak punya pemikiran seperti itu karena memang sudah 90%. Mama, memang sudah coba kursi ajaibnya? Alhamdulillah sudah. Berapa kali coba, Ma? Wow, 4 kali coba. Gimana kerasanya 4 kali coba? Tambah enak ya, punya perubahan gitu. Makanya saya mikir kalau misalnya kita nggak punya, ini kan KKN nggak selamanya di sini. Nah kan saya mikir. Betul. Kalau KKN lepas, itu penyakit pasti akan datang suatu saat. Saya mau terapi kemarin. Tapi harus punya, mau nggak mau emang harus punya, wajib punya. Karena untuk mencegah, untuk menjaga, dan itu bukan hanya saya ya. Kemarin ditangkap pada dulu. Tetangganya nungguin, kursinya nungguin gimana, Ma? Kursinya udah nyampe rumah. Aduh, ya Sampai saya kasih Allah. tahu karena pengen nyobain. Iya, aku bilang nggak apa-apa, cobain aja. Kalau udah di rumah, Jadi kalau udah ada di rumah nggak apa-apa, mau dicobain juga ke tetangga nggak apa-apa. Ikhlas, Ma. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pakai kursi ajaib. Kata Mama enaknya itu enak gimana maksudnya? enaknya ketika kita merasakan ya yang namanya kalau sama saya kan sering buka seperti yang namanya ya kita Inframerah. kata dia gitu. Itu memang bagus kata dia untuk kesehatan gitu. Jadi dia lebih paham sebenarnya itu dia yang lebih paham itu. Itu semua sekarang sisi kedokteran ketika dia baca ini kan mengandung sendiri itu kalau di dokter kan enggak cuma surat darah itu untuk segala penyakit untuk semuanya dokter sekarang pakainya ini terapi. Terus sekali terapi kemarin ada yang 250 alatnya itu kata ayah saya bilang kalau di sana kan bangku jadi semuanya dapat sama ayah semuanya dapat satu bangku itu semua dapat untuk kita ada bentuknya ada saya rasanya enak soalnya saya rasa karena itu badan enteng saya bilang gitu yang tadinya rada kebas hilang saya bilang gitu apa yang saya rasa itu enak kan hilang Jadi pegalnya hilang, terus ke kaki kebas. Jadi gimana, Ma? enteng sholat enteng kan jadi Padahal ibu saya baru pakainya kan 4 kali. 4 kali itu juga mungkin tidak setiap hari berturut-turut, enggak. Tapi perubahannya begitu luar biasa. Apalagi kursi ajaib ini memang harus dipakainya sehari berapa kali? Yang pakai ibu tahu sehari berapa kali? Ibu saya pakai di sini berapa kali? Harusnya sehari berapa kali? Berarti kalau sehari 3 kali kira-kira
sembuh atau cepat sembuh? Cepat sembuh. Cepat sembuh atau sembuh? Pastinya sembuh. Nanti bukan hanya penyakit diabetes aja, akan tetapi semua penyakit yang ada di dalam tubuh mamanya bisa sembuh. Kan udah normal semua kok. Gulanya Selama udah berapa, Ma? selama terapi di sini mah berapa bulan ya? Gulanya kemarin udah 130, tensinya dari 500 jadi 100. 30 udah stabil. Nah, tensinya 102 per 80 dari dari 178 ke 100. dari 100. Tinggi apa enggak? Tinggi. Tinggi enggak minum obat. Enggak. Kemarin minum obat enggak turun-turun. Iya. Enggak minum obat terapi KKN pakai Super Dana Ultra turun. Berarti Super Dananya bagus atau tidak? Apalagi Kak asam urat. Samurannya dari 11 sekarang 5. 5 normal apa enggak? Normal, asam uratnya normal, tensinya turun, terus juga diabetesnya turun gitu ya. Terus Lampunya selama terapi saya bakal minum obat lagi. selama terapi nggak minum obat lagi. Lampunya Jadi obat apapun nggak ada yang nggak ada. dikonsumsi. Biasanya kalau lampu saya 3 kali minum ya, karena sebelum makan harus minum obat. Kalau sebelum makan karena kan sedikit ya. Tapi ya alhamdulillah selama terapi saya udah gak minum obat. Alhamdulillah. Jadi mama selain mama nanti yang akan pakai, mama kan punya anak. Ada di rumahnya juga anaknya yang sakit ada. Iya kebetulan mata ya kuningnya. Ah. Karena ayahnya juga belum, karena aku konsultan dokter kemarin udah nggak bisa dioperasi. Aku pengen operasi lasik gitu ya. Ah. Karena katanya efek sampingnya kalau operasi itu kata dia kalau yang lasik kalau udah tebel itu nanti dibumi katanya gitu. Jadi akhirnya jangan kata dokter saranin mendingan pakai kacamata aja. Kalau manual itu juga takut. Ya kan namanya manual itu kan ada kemungkinan. Akhirnya saya pasrah pakai kacamata aja. Saya pengennya terapi. Biar dia juga ngurangin ya. Sudah nih 11. Dulu usianya? Masih muda, nih 23. Oh berarti memang salah satu juga ada faktor riwayat dari turunan kan. Iya kan anak itu kan darah daging kita. Ya kan ada pepatah mengatakan buah itu tidak bakalan jatuh jauh dari pohon. Ya sama bapak ibu juga punya anak. Ada anak yang mirip bapaknya hidungnya. Ada yang matanya mirip ibunya. Ada yang tingginya mirip tetangga. Jadi harus bermasalah itu bagus gitu ya. Betul apa enggak? Pasti semuanya mirip orang tuanya karena darah daging kita. Betul apa betul? Berarti mama beruntung. Sudah namanya udah DP atau mau lunas, Mak? Kalau hari ini insya Allah lunas ya. Alhamdulillah. Mak, ada nggak staf guru yang maksa? Mak, beli dong. Oh, enggak. Beli. Oh nggak ada yang bilang begitu, nggak ada. Nggak ada. Berarti ini keinginan sendiri atau gimana? Saya sendiri Pak, sebenarnya yang keinginannya pertama itu apa? Saya pengen mutus penyakitan itu yang namanya turunan ya. Karena diabetes kata turunan, tapi bisa mutus sebenarnya kata dokter, kembali lagi ke kita. Nah saya itu sempat bingung itu cara mutusin turunan penyakit ini gimana caranya ya. Akhirnya kita baca cari-cari di TikTok, kita terapi. Pak Ustaz sendiri nyaranin dong, saya kan belum betul kata konsultan ini terapi. Iya kan tidak ada yang lain yang alami itu hanya di terapi. Ya berarti ini mah karena memang kebutuhan niat dari dirinya sendiri tanpa unsur paksa dan ibunya berpikiran cerdas. Bagaimana kalau KHL-nya sudah tidak ada, nggak mau penyakit itu kabur lagi. Coba Mak, ada pesan-pesan nggak buat bapak ibunya? Karena mumpung sekarang kesempatannya masih ada. Ya untuk bapak ibu ya kalau bisa ya kita hanya doa. Kalau bisa itu terapinya jangan putus terus karena terapi itu adalah dia menghidupkan kembali saraf-saraf yang sudah rusak. Saraf kita kalau makin tua itu makin kering ya, kurang asumsi. Jadi rusak sebenarnya saraf kita. Termasuk saya itu ada efek samping saraf. Maka saya terapi itu dianjurkan karena menghidupkan saraf kembali, dia menyehatkan kembali.
terapi itu tujuan itu. Mudah-mudahan ibu terapi terus, biar sehat terus. Biar ada rezeki. Amin. Kursi ajaibnya di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mak ada ucapan terima kasih buat Mr. Sonnya dan juga Mr. Kim, Mr. Lee. Untuk Mr. Kim, Mr. Lee, Mr. Sonya, kami semua mengucapkan terima kasih banyak, berterima kasih ya atas berdirinya TKHL di sini. Itu sangat membantu kami semua bisa menyehatkan warga Kalong. Semoga Mister semuanya diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, amin ya Allah, health-nya dipanjangkan, amin. semoga semuanya niatnya dilancarkan.